Ya, orang lain memandang petani itu apa ya, hal yang kuno gitu. Itu yang menjadi akhirnya banyak anak-anak muda sekarang yang apa ya, yang tadinya keluarganya keturunannya itu apa ya, apa ya namanya, mengabdi di pertanian gitu ya. Misalkan nenek moyang leluhurnya itu punya tanah yang begitu luas gitu kan, itu tuh biasa ditanami padi atau tanaman-tanaman palawija yang lain gitu kan, untuk memenuhi kebutuhannya ininya, hidupnya. Dan itu banyak ditinggalkan oleh apa namanya, zaman milenial ini, karena memang berpikiran petani itu ya gitu, balik lagi ke sawah, balik lagi ke lumpur, balik lagi ke kotor. Akhirnya banyak yang mengira bahwa petani itu apa namanya, apa ya, hal yang kuno gitu, nggak ada sesuatu yang baru gitu kan. Akhirnya balik lagi, berkenalan lagi dengan lumpur, berkenalan lagi dengan matahari panas gitu kan. Padahal di balik itu kan ada apa namanya, hasil yang sangat menggiurkan gitu ya. Nama saya Ali Akbar Sanjani. Saya sebagai petani milenials dan sekaligus apa namanya, pengelola di Taman Bunga Kampung Jambu Pandeglang, Banten. Kemudian saya apa namanya, kuliah di IPB, Institut Pertanian Bogor, pada tahun 2017, di jurusan Teknologi Industri Benih, dan lulus di tahun 2020. Taman Bunga Kampung Jambu ini berlokasi di apa namanya, Jalan Kadukaweng di Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Pandeglang, Banten. Asal mulanya sebenarnya Taman Bunga Kampung Jambu ini kan apa namanya, sebelumnya memang di daerah sini itu bukan taman atau bukan apapun ya gitu, karena belum ada. Yang ini asal mulanya adalah tanah sawah, dan memang ini persawahan yang tadi ditanami padi. Dan kemudian apa namanya, inspirasinya adalah dari Kampung Coklat yang ada di Blitar, Jawa Timur. Nah, Kampung Jambu ini kenapa dinamakan Kampung Jambu? Karena memang di sini identik dengan tanaman jambu. Nah, di sini memang apa namanya, hampir 75%-nya ditanami pohon jambu. Nah, oleh karena itu kita memiliki ide, akhirnya bisa dinamakan tempat wisata ini sebagai tempat wisata Kampung Jambu gitu. Nah, Kampung Jambu ini awal mulanya ya sebenarnya awalnya karena memang di sini itu awalnya tanah ini kan tadinya ditanami padi, kemudian selanjutnya apa namanya, sebagian wilayahnya ini ditanami jambu, yang sebelum jambu ini ditanami dulu tanaman sayuran. Karena di sini tanahnya cukup apa ya, cukup luas gitu kan. Nah, terus kemudian tanahnya juga subur. Nah, mulai kita apa namanya, ada inspirasi tuh pengen punya apa namanya, taman ya, kebun yang bisa dimana nanti pengunjung itu datang dan bisa menikmati buah bersama-sama. Terus udah gitu nanti buah ini juga bisa dijadikan souvenir apa namanya, oleh-oleh buat dibawa ke rumah. Nah, kemudian di samping itu karena memang kita juga punya apa namanya, basic di tanaman hias. Nah, pengunjung juga bisa nanti apa namanya, kayak punya apa namanya, taman sendiri di rumah gitu loh. Jadi kita menyediakan displaynya di sini, ini contohnya. Nah, nanti pengunjung bisa meniru, oh nanti bisa nih di rumah dijadikan apa namanya, tanaman yang dibangun di rumah gitu kan. Nah, akhirnya bisa juga dibawa di rumah. Nah, gitu. Nanti konsepnya seperti itu sih gitu. Nah, terus kemudian baru di situ mulai ada, kita cobalah kita buka apa namanya, lahan-lahan kosong ini yang tidak ditanami jambu ini, kita buat apa namanya, lahan ini ditanami tanaman-tanaman yang outdoor. Nah, sebagian lagi kita buat tanaman yang diberikan atap atau disebut tanaman-tanaman khusus untuk tanaman-tanaman semi indoor gitu. Karena ya sebenarnya sih memang balik lagi ke passion ya gitu ya. Passion saya itu sebenarnya lebih suka gitu ya bekerja di udara terbuka gitu, udah terbuka, yang ujungnya kan apa namanya, karena memang jurusan saya ini jurusan pertanian yang pertama. Itu tuh di selama kuliahan pun kita lebih ke eksplornya ke alam lagi gitu kan, ke alam, balik lagi ke alam. Jadi dan kita di kelas itu sangat jarang gitu loh, maksudnya balik lagi kita selalu yang diulik itu selalu kalau nggak tentang tanah ya tentang tanaman ya kita nanam lagi gitu kan. Akhirnya balik laginya kemana, baliknya lagi ke lahan gitu kan. Hobinya gitu, hobinya
keliling gitu, jalan-jalan di udara terbuka, nggak terpaku sama satu ruangan yang menetap. Itu kita kurang suka. Yang pertama itu. Terus kemudian yang kedua memang karena apa namanya, balik lagi ke tanaman gitu ya. Kalau tanaman ini kan semakin dirawat semakin bagus gitu loh. Dia nggak ada ceritanya kalau misalkan kita apa namanya, kita beli terus udah gitu kita diamkan, terus udah gitu kurang di ini kan apa namanya, lama-lama kalau misalkan produk-produk lain kayak misalkan mobil atau apa yang lain itu kalau misalkan kita beli, nah itu ada penurunan, yang namanya penurunan gitu ya. Semakin dirawat pun gitu harganya semakin turun gitu. Kalau tanaman ini semakin dirawat semakin harganya semakin melonjak gitu loh. Bahkan kalau misalkan nggak dirawat pun ada beberapa jenis tanaman ya, mungkin karena faktor alam juga ya gitu, itu nggak dirawat pun dia makin subur gitu loh. Apalagi kalau misalnya semakin dirawat gitu kan. Nah itu tuh yang memicu apa namanya, ini tuh kayak investasi banget gitu buat masa depan gitu. Terus kemudian kebalik lagi kalau misalkan, apalagi kalau misalnya di sektor pertanian lain kayak misalkan ini kan bagian wisata gitu ya. Kalau di bagian pangan, bagian apa namanya, kebutuhan itu kayak sayuran, terus buah-buahan, kebutuhan hidup lainnya, nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan manusia, kan jumlah manusia, jumlah penduduk di Indonesia pun semakin hari semakin meningkat gitu kan. Nah itulah yang menjadi apa ya namanya, potensi gitu loh. Ini potensial banget untuk digeluti gitu, bidang yang sangat potensi banget gitu. Nah akhirnya dari situ kita mulai bergelut di bidang tanaman hias gitu. Dan di sini memang tanaman hias ini kan memang nggak semua orang suka sih. Cuman apa namanya, karena memang ini adalah tanaman hobi gitu. Hobi itu ya jumlahnya semakin dirawat semakin mahal gitu loh. Jadi orang tuh beli hobi gitu. Akhirnya itu yang membuat kita mahal gitu. Akhirnya dari situ kita ya bergelut di bidangnya, karena memang dia di alam juga. Akhirnya ya menjadi hobi yang akhirnya kita geluti sampai saat ini gitu. Namanya yang ada di taman bunga ini, yang pertama kita sediakan pohon jambu ini. Nah ini sebagai apa ya, investasi juga ya, investasi juga tanaman ini, karena memang awalnya dulu kan emang untuk dijual buahnya aja ya, secara ini ya cuma-cuma dijual, itu dijual langsung ke apa, biasanya ada penerimanya. Salah satunya biasanya ada yang kayak Mr. Black itu yang jual jus di ini ya. Nah terus kemudian ada juga biasanya kita kirim ke apa namanya, warung-warung atau penjual buah yang ada di pinggir jalan. Tuh biasanya juga ada yang mau menerima buah dari sini, suplai buah dari sini. Nah, sebagian besar pengunjung itu datang ke sini tuh selain untuk berfoto-foto ya, karena memang di sini ada taman bunganya. Nah, itu tuh di sini rata-rata pengunjung tujuan utamanya panen jambu gitu. Bahkan ada yang biasanya udah menyediakan tempat dari rumah, bawa kantong sendiri untuk panen raya, karena memang selain untuk apa namanya dimakan juga. Nah, apa namanya, aksi mengambil malah memanen jambunya itu kayak memiliki kesan tersendiri gitu loh bagi pengunjung gitu. Itu juga yang menjadi apa ya, daya tarik kita gitu loh. Kalau misalkan datang ke sini tuh kayaknya kurang nikmat rasanya kalau misalkan nggak sambil nikmati bunga sambil gigit jambu gitu. Nah untuk taman bunganya sendiri, nah itu sebagai display. Jadi ini juga sebagai apa ya, media promosi juga, karena kita memang menyediakan bibitnya gitu ya, bibit yang untuk dijual. Nah untuk apa namanya, menarik daya tarik pengunjung itu supaya apa ya, ingin membeli tanaman kita. Nah kita sediakan displaynya, ini loh bibit yang kita jual itu dalam bentuk benih atau dalam bentuk bibit yang udah jadi ukuran 2 sampai 10 cm itu bisa kita jual dengan display yang ada di lahan ini gitu loh gitu. Ini bisa apa namanya, menjadi apa ya, daya tarik. Kalau misalkan bunga yang kita jual ini loh contoh yang udah jadi mekarnya seperti ini gitu. Nah itu, dan itu sangat apa ya, efektif banget gitu loh. Dan selain itu kalau misalkan orang yang nggak tujuannya nggak beli bibit pun bisa jadi apa ya, pelengkap gitu untuk menambah konten di Instagramnya atau di media sosial yang lainnya gitu. Apa namanya, memang setiap apa namanya pekerjaan itu kan ada resiko gitu ya. Nah ya itu kalau misalkan salah satu apa namanya resikonya menjadi petani itu kan memang kotor gitu ya. Cuman dengan adanya apa namanya apa ya, ini tuh inovasi-inovasi yang baru gitu ya, itu tuh banyak loh sekarang tuh cara-cara menanam yang nggak harus kotor gitu loh. Setelah sekarang pun banyak apa namanya alat-alat pertanian yang mendukung kita untuk misalkan orang yang ada banyak sekarang, misalkan orang yang alergi misalkan di tangannya ketika kena tanah itu kotor, terus habis gitu tangannya tuh mudah apa ya, gatal gitu. Nah itu kita ada juga alat pertanian yang apa namanya memudahkan kita supaya tanah itu nggak bersentuhan langsung dengan tangan gitu loh. Nah bagi siapa yang
siapapun yang mau apa namanya di rumah gitu ya untuk membuat tanamannya sendiri, apa namanya merancang tanaman, nah, terus merancang taman, terus yang ingin bertani gitu ya, mulai bercocok tanam di rumah. Nah itu tuh nggak usah takut gitu loh, karena emang sekarang tuh banyak banget inovasi-inovasi baru. Bahkan ada juga yang teknologi sekarang itu yang apa ya namanya hidroponik ya. Hidroponik itu bercocok tanam tanpa harus dengan media tanah gitu. Nah itu salah satu inovasi yang bisa apa namanya meningkatkan daya tarik kita gitu loh. Bahwa nggak harus pakai tanah gitu loh. Kita nggak harus berkotor-kotor. Kita bisa apa namanya bercocok tanam dan menghasilkan suatu produk dari hasil pertanian gitu. Ya memang kalau misalkan petani gitu ya, dalam hal sudut pandang saya, emang petani itu apa namanya kita identik dengan dia tadi ya, ujung-ujungnya tanaman lagi kan, ujungnya tanaman. Terus udah gitu dari hasil tanaman ini kan juga kita menghasilkan buah gitu yang bakal kita petik gitu. Nah ketika petani ini apa namanya menanam sesuatu, nah itu tuh hasilnya itu bisa berlipat-lipat gitu. Jadi apa yang kita tanam itu itulah yang kita petik, dan dari pertanian itu hasilnya itu sangat tinggi gitu loh, karena memang apa namanya kebutuhannya terus diperlukan. Nah terus apa namanya jumlah apa namanya manusia juga semakin banyak. Nah itu tuh apa namanya ini sebagai apa ya sebagai apa sih namanya kesempatan buat para petani gitu untuk menimba gitu ya, menimba keuntungan dari ini gitu, apa kondisi seperti ini gitu. Apalagi di kondisi pandemi ini sebenarnya dalam apa namanya kebutuhan pangan kan semakin tinggi ya sekarang. Nah itu sebagai petani itu bisa meningkatkan hasil lah gitu, potensi hasil bisa buat menambah keuangan juga itu dari sini gitu, dari petani gitu. Itu yang bisa apa namanya kita tunjukkan. Kalau misalkan ini contohnya ya, misalkan tanaman hias pun gitu, kita nggak perlu berkotor-kotor gitu, karena banyak juga sekarang, karena memang banyak ya produk-produk yang diimpor dari luar gitu kan. Nah itu kita bisa beli, kita hanya sebagai reseller saja di produk pertanian. Mungkin memang kita perlu modal kita hanya untuk belajar gitu, mengenal berbagai jenis tanaman hias. Nah itu bisa sebagai resellernya, dan kita itu sebagai apa namanya benar-benar petani yang tanpa harus kotor-kotor gitu, karena kita sebagai reseller tanaman hias pun itu bisa disebut sebagai petani gitu ya, karena memang apa namanya dia ikut memasarkan, terus kemudian dia mengerti bagaimana cara memperbanyaknya, bagaimana cara untuk merawatnya, terus udah gitu bagaimana cara apa namanya mengatasi masalah ketika ada masalah di tanaman itu gitu. Ya banyak banget apa namanya sebagai maksudnya orang lain memandang petani itu apa ya hal yang kuno gitu yang menjadi akhirnya banyak anak-anak muda sekarang yang apa ya, yang tadinya keluarganya keturunannya itu apa ya mengabdi di pertanian gitu ya. Misalkan nenek moyang leluhurnya itu punya tanah yang begitu luas gitu kan, itu tuh biasa ditanami padi atau tanaman-tanaman palawija yang lain gitu kan, untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya. Dan itu banyak ditinggalkan oleh apa namanya zaman milenial ini, karena memang berpikiran petani itu ya gitu, balik lagi ke sawah, balik lagi ke lumpur, balik lagi ke kotor. Akhirnya banyak yang mengira bahwa petani itu apa namanya hal yang kuno gitu, nggak ada sesuatu yang baru gitu kan. Akhirnya balik lagi berkenalan lagi dengan lumpur, berkenalan lagi dengan matahari panas gitu kan. Padahal di balik itu kan ada apa namanya hasil yang sangat menggiurkan gitu ya. Jadi kan karena misalkan kita beli tanaman hias itu bermodalkan misalkan 100.000 gitu ya, bermodalkan 100.000. Nah dengan kita bawa pulang, kita rawat, kemudian kita siram rutin, kita beri pupuk, kemudian bila ada penyakit kita semprot. Nah itu selama kurun waktu kurang lebih bisa 6 bulan atau bahkan bisa setahun gitu ya, itu kan daunnya akan bertambah banyak. Karena memang dari sektor tanaman hias ini yang dihitung adalah yang pertama dari warna ya, warna daunnya, terus jenis yang kedua jenis, terus kemudian ada jumlah daun juga salah satu pertimbangan yang menyebabkan naiknya harga dari si tanaman itu gitu. Nah kemudian dari situ baru dalam waktu kurang lebih 6 bulan tadi, karena memang jumlah daunnya makin banyak, terus udah gitu warnanya semakin keluar, terus udah gitu bahkan kalau misalkan udah
udah di usia dewasa itu bisa apa namanya keluar anak. Nah, jumlah anak, jumlah daun itu tuh jadi faktor yang menyebabkan harganya itu bisa naik 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat gitu. Jadi ini salah satu apa ya bisnis yang menggiurkan sebenarnya gitu ya. Karena memang apa namanya tanaman hias itu apa namanya semakin kita rawat, semakin banyak daunnya, semakin banyak anaknya, harga itu semakin naik lagi gitu. Kalau jenis tanaman hias yang ada di sini, ini kalau misalkan dihitung dari awal, dari yang pertama kali punya ya, itu tuh kurang lebih ada sekitar 35-an jenis lah. Cuman karena memang kemarin apa namanya sudah habis ya, banyak yang habis dan kita belanja lagi itu banyak stok yang kosong gitu ya. Nah akhirnya yang tersisa mungkin ada di sini ada kurang lebih ada 25-an jenis lah. Nah, itu apa aja? Ada jenis aglonema, ada jenis aglonema sendiri aja udah kurang lebih ada 15-an jenis ya, 15-an jenis itu yang aglonema. Kemudian ada jenis anthurium itu ada 5 jenis. Terus ada jenisnya apa namanya euphorbia ya, euphorbia kan banyak ya, ada yang euphorbia yang bunganya yang warna-warni ya itu kan. Terus udah gitu ada jenis begonia juga, ada jenis begonia macam-macam begonia. Terus udah gitu ada jenis apa yang tanaman gantung dari yang jenis paku-pakuan kayak apa namanya kadaka itu ya bahasanya, tanduk rusa. Terus udah gitu ada kumpai. Terus udah gitu ada apa namanya kalau yang di tanaman-tanaman apa kayak nanas, sejenis nanas itu bromelia gitu. Bromelia pun banyak jenisnya, dari warnanya yang macam-macam. Kemudian ada jenis yang vertikal sama ada yang melebar gitu ya, itu juga banyak sih. Jadi banyak banget jenisnya gitu. Jenis bunga. Kalau jenis bunga Ya ada apa aja yang dijual? yang jenis bunga yang dijual di tanaman ini ya. Nah yang dijual dari tanaman celosia, yang pertama celosia, ada celosia red, ada celosia yellow ya. Terus ada gomprema, ada apa namanya bunga matahari. Terus udah gitu ada apa namanya yang kumis kucing, jenis kumis kucing ya, itu tuh kita jual juga bibitnya gitu. Nah untuk tanaman hias yang apa namanya matahari ya, yang bibit usia apa namanya kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan itu ya untuk matahari, itu kita jual dengan harga 20.000. Ya itu yang udah jadi bibit itu ya. Kalau misalkan mau bijinya itu yang pouch kecil itu kita juga ambil produknya dari produk ISW sih. Dari produk ISW itu kita jual harga kurang lebih 25.000-an gitu. Itu isinya kalau nggak salah ada 10 biji kalau nggak salah. Tuh. Untuk tanaman hiasnya, dari tanaman hiasnya ini macam-macam tergantung jenis. Kalau misalkan aglonemanya sendiri itu berkisar dari harga 50.000 sampai harga 400.000 juga ada. Bahkan yang untuk yang indukan, aglonema yang indukan itu dijual kisaran harga 1 juta sampai 2 juta juga ada. Itu yang indukan. Nah, terus kalau yang jenis-jenis tanaman hias kayak anthurium itu kisaran antara harga 700-an ada, yang sampai yang kalau bibit ya, yang masih jumlah daunnya 3 sampai 5 daun itu kisaran 60.000 sampai 100.000-an. Yang paling murah ada kalau yang jenis aglonema yang klasik kayak misalkan lipstick, dona carmen, terus apa namanya snow white, itu masih kita jual harga ada yang 10.000 ada, yang 15.000 ada. Tergantung usia tadi ya, usia anakannya, jumlah anakan, jumlah daun sama jumlah apa namanya biasanya dia itu loh apa namanya tajuknya itu dia bisa melingkar atau enggak, itu juga salah satu faktor apa ya harganya bisa naik gitu. Itu kita apa namanya patok harganya 7.000 per orang, dan 7.000 itu semua pengunjung yang masuk bisa menikmati buah jambu yang ada di sini gitu. Jadi untuk apa namanya tiket masuk 7.000 itu bisa menikmati jambu sepuasnya di sini, dimakan di sini sepuasnya, tapi untuk dibawa pulang kita timbang dulu gitu ya. Dengan harga kalau misalkan mau dibawa pulang per kilonya itu 10.000.